Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Gid di channel 0 per 0. Pada saat peresmian Danantara, ini ada satu presiden, kemudian ada dua mantan presiden, jadi hitungannya tuh 3 presiden terpilih lah seperti itu. Nah ini menekan tombol bersamaan menandakan peresmian Danantara. Di situ ada Pak SBY, kemudian di tengah Pak Prabowo, kemudian Pak Jokowi. Nah, ketiga-tiganya ini adalah presiden terpilih yang pemilihannya itu berdasarkan pemilihan langsung oleh rakyat gitu ya. Jadi periode sebelum Pak SBY, Megawati, kemudian Gus Dur dan bla 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 gitu ya, sampai yang Soekarno itu bukan melalui pemilu yang sekarang ini, beda gitu ya. Itu sejak zaman Soeharto itu, zaman Orde Baru, itu pemilu itu pemilihan presiden itu dilakukan oleh DPR gitu. Jadi suara rakyat itu diwakili oleh DPR untuk menentukan presiden. Beda dengan sekarang yaitu pemilihan langsung. Oke teman-teman, dengan mereka ada foto mereka bertiga ini, ya presiden dan mantan presiden, artinya ketiga presiden terpilih tersebut. Ini Pak Gid jadi terbayang-bayang, lihat loh. Ini kalau dipikir-pikir gitu ya, ketiga orang ini dulu adalah mantan anak buahnya Megawati. Kalau kita cek dulu asal mulanya, kita mulai dari SBY ya. SBY itu pada masa Megawati atau kabinet gotong royong, dia adalah sebagai Menko Polhukam ya. Nah, di situ padahal pada saat itu banyak kader PDIP yang menyarankan supaya jangan diangkat menjadi menteri gitu. Tapi Bu Megawati itu tetap menjalankan SBY jadi Menko Polhukam. Yang pada saat itu pertimbangan dari kader-kader partai PDIP itu menyatakan bahwa ini dulu Bu, ini kan Pak SBY ini mantunya Jenderal Saroedi ya. Jadi beliau SBY itu adalah mantan Jenderal Saroedi yang pada saat Soekarno memimpin itu sering bertentangan pendapat gitu dengan Pak Karno. Jadi berdasarkan itulah para kader ini menyarankan agar jangan mengangkat Susilo Bambang Yudhoyono menjadi pembantu Bu Megawati. Tapi apa yang terjadi ya, Bu Mega tetap bersikeras untuk mengangkat beliau menjadi Menko Polhukam. Dan kemudian terjadi perang dingin tuh ya, kalau nggak salah nih ya, kalau teman-teman, kalau Pak Gid salah tolong diingetin gitu. Tapi ceritanya tuh seperti ini ya. Pada suatu rapat kabinet, jadi SBY karena SBY itu punya Partai Demokrat ya, karena Partai Demokrat tuh kalau nggak salah 2001 udah mulai gitu ya. Nah, pada suatu saat ada rapat kabinet, Pak SBY ini nggak diundang, nggak diajak gitu ya, dengan alasan SBY ini sibuk dengan urusan politik. Nah, dengan kondisi itu, Pak SBY kan juga mungkin trik atau sakit hati lah, jadi rapat kabinet beliau nggak diundang, beliau keluar-keluar lah bilang di mass media gitu kan. Kalau ada satu rapat kabinet, beliau tidak diundang dan merasa dijauhkan atau disisihkan. Nah, pada saat itu juga saya ingat Pak Gid itu membuat Taufik Kemas itu jadi berang gitu. Taufik Kemas ini buat teman-teman yang masih muda gitu ya, adalah suami dari Bu Megawati ya. Nah, ini Taufik Kemas ini mengatakan kalau SBY itu kayak anak kecil gitu. Harusnya ngomong langsung ke Bu Mega, nggak usah koar-koar. Ya ini ceritanya seperti itulah, yang menurut Pak Gid juga semuanya berkesan politik gitu. Yang akhirnya SBY kalau nggak salah ya, pada saat itu juga mengundurkan diri dari kabinet gitu. Dan mengikuti kontestasi pencalonan presiden yang pada saat itu juga 2 kali ya, maksudnya 2 kali pemilihan, karena tidak ada yang mencapai angka ada 3 capres gitu ya. Kemudian
tidak sampai di angka 50% plus 1 gitu. Jadinya diadakan 2 kali, akhirnya bersainglah Megawati dengan SBY yang akhirnya 2004 itu dimenangkan oleh Pak SBY, akhirnya menjadi presiden. Nah, jadi Pak SBY ini mantan anak buah di kabinet, ya. Jadi mantan anak buah di kabinet. Kemudian kita bahas tentang Pak Prabowo ya. Pak Prabowo yang kita tahu pada saat-saat habis beliau diputuskan dipecat dari TNI dan kasus HAM itu, beliau ini kan akhirnya keluar ke Amerika, terus kemudian lama di Yordania yang dapat hak kenegaraan istimewa di sana. Jadi kalau ceritanya Bu Mega ya teman-teman bisa cek sendiri gitu. Jadi ini kasihan gitu, Pak Prabowo ini kasihan luntang-lantung di luar negeri, nggak punya keluarga negaraan, dan sempat juga datang ke mana, ke Pak Luhut Binsar Panjaitan pada saat itu beliau masih menjadi dubes di Singapura. Nah, sempat datang ke situ juga, yang istilahnya staf dubes itu pertama lihat Pak Prabowo kaget, jadi bentuknya itu bukan bentuk mantan jenderal lah gitu, jadi kayak musuh lah seperti itu. Dan dalam kesimpulan akhirnya Bu Mega ini menarik Pak Prabowo untuk kembali ke negeri ini, yang dengan alasan kasihan ini adalah anak bangsa yang perlu dilindungi ya, dan ditarik kembali ke Indonesia. Tapi isu politiknya kenapa Megawati menarik Pak Prabowo pada saat itu adalah bahwa Megawati ini punya musuh politik yang sama. Megawati dan Pak Prabowo ini mempunyai musuh politik yang sama. Jadi ya ini dibalikin sama Bu Mega dengan politiknya. Ya kita bisa tahu lah pada saat itu bersaing dengan siapa ya pencapresan di 2009 ya. Pak Prabowo saat itu pada pencapresan di 2009 tersebut menjadi cawapresnya Bu Mega. Jadi Bu Mega capres dan Pak Prabowo adalah cawapres, dan kalah juga gitu oleh Pak SBY, tetap menang. Jadi Pak SBY ini 2 periode gitu menangnya. Nah, dalam hal ini Pak Prabowo ini bukan anak buah di kabinet, bukan juga anak buah di organisasi, tapi beliau merupakan anak buah pada saat mencapreskan diri gitu ya. Jadi konsepnya itu bukan seperti yang kita bayangkan dia anak buah di organisasi atau di kabinet. Kalau Pak SBY kan jelas anak buah di kabinet. Nah, kalau Pak Prabowo ini anak buah pada saat pencapresan ya. Pak Agit bilang anak buah ya, ini kan capres ya, kemudian cawapres ya. Posisinya kan jelas gitu, capres dan cawapres siapa anak buahnya gitu. Yang ketiga Pak Jokowi. Gitu. Kalau Pak Jokowi ya teman-teman tahu semua lah. Pada saat beliau menjabat dari wali kota Solo, kemudian 2 periode ya, kemudian naik ke Pilgub di DKI, ya, kemudian di presiden di 2014 juga. Nah, itu kan dengan berkat jasa-jasa Bu Megawati. Memang pada saat satu momen itu pernah juga itu Pak Jokowi sudah menjadi presiden. Ya kita tahu semua itu jadi di videoin gitu, Bu Mega duduk di kantor ya, Pak Jokowi ya seperti anak kuliah yang sedang diceramahi yang lagi nyusun skripsi, terus seperti anak kuliah yang lagi nyusun skripsi terus dikasih ceramah kayak gitu, seperti kasih tahu. Nah ini kalau menurut Pak Agit dalam hal ini itu gimana ya? Ya nggak etis aja gitu. Katakanlah beliau anak buahnya di partai gitu, oke. Tapi kalau posisinya pada saat itu, beliau ini kan presiden, terus di videoin saat hal tersebut, otomatis ini menjadi bumerang pada Bu Megawati sendiri, yang akhirnya dengan seperti itu sebetulnya udah terjadi ya kasusnya di SBY. SBY ini kan seperti dizalimi pada saat Megawati dulu, jadi dia tidak diundang di mana, di rapat kabinet. Nah, ini kan merasa terzalimi. Ini yang dinaikkan oleh SBY. Itu pun dengan Pak Jokowi.
Pak Jokowi ya kelihatan santai aja duduk situ, tapi ini kan sebetulnya bisa jadi bumerang, dan benar akhirnya jadi bumerang. Bumerang bagi Bu Megawati sendiri yang sepertinya kalau netizen atau rakyat itu melihat, ini gimana sih? Ini kan presiden. Presiden itu milik rakyat. Oke lah, misalnya dikuliahi atau diceramai seperti itu, tapi kan nggak perlu dipublikasikan. Yang ini melihat kan kok Bu Megawati ini arogan, gitu ya. Arogan, merasa paling hebat ya. Seperti pada pemikiran pada umumnya seperti itu yang Pak Git tahu gitu ya. Yang akhirnya ini menjadi bumerang pada Megawati sendiri. Ya itu terlihat gitu loh, terlihat pada Pilpres kemarin ya. Pada Pilpres kita bisa lihat sendiri jagoannya Bu Mega kan kalah, gitu. Kalah oleh jagoannya Pak Jokowi. Nah, kita tidak bisa menghindari fakta yang ada. Gitu. Kalau kita lihat sisi baiknya Bu Mega ya tetap ada gitu. Beliau sebetulnya tetap eksis gitu dalam menjalankan politik gitu loh. Berani bersaing, tetap pada pendirian ya. Contohnya sekarang kita bisa lihat PDIP itu satu-satunya partai yang katakanlah menjadi oposisi. Kalau beliau masuk juga di Kabinet Indonesia Maju, apa posisinya? Dalam hal ini Pak Git setuju gitu loh kalau beliau ini konsisten dalam berjuang di bidang politik ya, dari zaman Orde Baru yang dizalimi kayak apa gitu ya, sampai sekarang itu tetap konsisten dalam hal kekonsistenannya. Tapi dalam hal berucap, nah ini jadi masalah. Kalau beliau ini berucap, wah udah sering dihajar atau istilahnya dibully para netizen gitu. Pokoknya salah aja ngomong sedikit yang maksudnya beliau tuh betulnya bagus gitu kalau menurut Pak Git. Tapi dengan cara pengucapannya ya, cara pengucapan ibu-ibu ya kelihatan banget gitu. Katakanlah cara pengucapannya, cara tatanan katanya itu kan cara tatanan berkata emak-emak gitu, yang baperan gitu loh. Nah ini jadi bumerang hingga menghantam Bu Mega sendiri yang akhirnya ada hujatan banyak lah dari masyarakat ya, seperti contohnya waktu Bu Mega pidato ya, tuh lihat tuh Pak Jokowi kalau nggak saya tolong, ya, kira-kira seperti itulah. Kasihan dulu waktu mau nyalon wali kota Solo, ya, seperti itu tuh kan sebetulnya hal seperti itu kan nggak perlu diucap, orang juga udah tahu gitu. Tapi dengan cara beliau ini, tuh tadi jadi bumerang sendiri buat beliau. Ya mudah-mudahan kalau Bu Megawati mendengar atau melihat konten Pak Git, ini bisa menjadi bahan koreksi buat beliau. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian, yang artinya ketiga presiden terpilih atau masa pemilihan presiden yang muncul di era Megawati pertama menjadi presiden, yang pada masa presiden-presiden sebelumnya itu belum ada pemilu langsung terhadap presiden. Nah, ini adalah mantan anak buah Megawati. Yang satu mantan kabinet, mantan anak buah di kabinet yaitu Pak SBY. Kemudian Pak Prabowo itu mantan pada pencapresan di 2009, dan Pak Jokowi adalah mantan anak buah di partai politik. Oke teman-teman, menurut Pak Git cukup sekian dan terima kasih.